Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 94538 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita, kiranya semua saudara sehat dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Inilah hari Minggu yang pertama di bulan Desember. Dan pada minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Saudara-saudara, Advent adalah sebuah penghayatan di mana kita menghayati penantian akan juru selamat. Penantian akan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya peringatan kelahirannya, tetapi juga kedatangannya yang kedua. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara-saudara semua? Kiranya saudara senantiasa sehat, senantiasa baik-baik saja. Seluruh keluarga ada di dalam perlindungannya. Seluruh keluarga diberkati dengan segala kelimpahan. Puji syukur kepada Tuhan, karena pada minggu pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama dengan keluarga, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara, memberkati kita semua, dan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai dengan 5. Di sana dikatakan demikian. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Agungkan Allahmu. Sang
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di dalam minggu pagi ini, kami memasuki Advent yang kedua. Semakin dekat pengharapan kami, penantian kami akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang boleh kami renungkan senantiasa, seraya kami mengungkapkan segenap rasa syukur kepadamu. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menantikan Engkau. Layakkan kami untuk menyambut Juru Selamat kami. Ampuni kesalahan kami. Berikan kepada kami kehidupan yang baru. Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, kuasai dengan Roh Kudus. Firman-Mu menjadi pegangan, menjadi kekuatan, menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah pada minggu pagi ini, yaitu dari Injil Markus pasal pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Di sana dikatakan demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 396, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Semakin dekat penantian kita akan Juru Selamat, semakin kita menghayati bahwa diri kita benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama-sama menceritakan tentang Yohanes Pembaptis yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terapkan hal ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sesungguhnya yang telah kita siapkan untuk menyambut Natal? Mungkin kita mendekorasi ruangan rumah kita. Mungkin kita merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan keluarga untuk menyambut Natal, yaitu peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, Advent menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita nantikan bukan hanya sebuah peringatan akan kelahiran saja, tetapi juga penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya, untuk membawa kita semua ke dalam kehidupan yang kekal, ke dalam keselamatan yang sesungguhnya di dalam kerajaan sorga. Nah, jikalau Advent kita pahami sebagai penantian kedatangan Kristus yang kedua, pertanyaannya kembali kita ungkapkan, apa saja yang telah kita persiapkan? Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa hal pertama yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus adalah pertobatan. Iya, sebuah pertobatan. Apa artinya pertobatan? Pertobatan adalah perpindahan dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan yang lama, kita berjanji untuk meninggalkannya, lalu memasuki kehidupan yang baru di dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian semangat penantian akan Juru Selamat, semangat penantian akan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali adalah semangat untuk mengubah kehidupan kita semakin lama semakin baik, semakin lama semakin berkenan di hadapannya. Saudara dikasihi Tuhan, dari tahun ke tahun Tuhan Yesus Kristus masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkali-kali mengalami Advent di dalam setiap tahun, yang olehnya kita diberi kesempatan untuk mengubah
hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, kemudian kita berkesempatan untuk menjalani kehidupan setahun lagi dengan kehidupan yang lebih baik. Dan puji Tuhan, pada tahun berikutnya Tuhan pun masih memberi kesempatan Advent kepada kita, di mana kita menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, tahun ini saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan menyediakan Advent bagi kita, di mana kita diberi kesempatan untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan semakin indah kehidupan yang lebih baik dan diperkenan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara-saudara, pertobatan. Dengan itulah kita menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya. Kita persiapkan diri kita menyambutnya dengan cara penyerahan diri. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan penyerahan diri. Apa artinya ini? Artinya adalah di masa Advent ini kita semakin menghayati bahwa hidupku bukanlah milikku. Nah, jika hidupku bukanlah milikku, maka aku tidak bisa mempergunakan kehidupanku sekehendak hatiku. Aku bukanlah milikku, karena aku telah menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena aku telah menyerahkan diriku kepada Tuhan Yesus Kristus, maka aku melatih diriku supaya apa yang aku lakukan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itulah penyerahan diri. Sehingga nanti ketika Tuhan Yesus Kristus datang, mendapati bahwa kita adalah miliknya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Advent tahun ini kembali kita diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam bentuk penyerahan diri. Kita mulai menata hati, kita mulai menata pikiran kita, menata perilaku kita, menata ucapan-ucapan kita, supaya apa yang terjadi bukan terjadi hanya atas keinginanku yang begitu bebas, tetapi ditata oleh kehendak Tuhan yang memiliki kehidupanku. Sehingga kelak ketika tiba saatnya Tuhan Yesus Kristus datang, Tuhan Yesus Kristus akan bertemu dengan miliknya. Dan kita dapat berkata kepadanya, inilah Tuhan, akulah milikmu. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, di dalam ayat firman Tuhan ini mengisyaratkan bahwa penyiapan kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah dengan memasuki kehidupan yang rendah hati. Apa artinya kehidupan
yang rendah hati. Kehidupan yang rendah hati artinya adalah kehidupan yang memandang diri ini, memandang diri kita ini tidak berarti tanpa Dia yang kita nantikan kehadirannya. Di dalam kerendahan hati dan ketika kita sadar bahwa diri ini tidak berarti, maka akan semakin kuat kita mengharapkan Tuhan Yesus Kristus untuk mengisi kehidupan kita, untuk masuk ke dalam diri kita, dan kita menantikannya di dalam Advent ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah apa yang harus kita lakukan di dalam Advent tahun ini. Pertobatan. Saudara diberi kesempatan untuk mengubah kehidupan kita semakin baik. Kita tidak tahu apakah masih ada Advent di tahun depan nanti. Kesempatan ini marilah kita pergunakan untuk menyiapkan hati kita. Yang kedua, penyerahan diri. Advent mengingatkan kita, diri kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Dia yang sedang kita nantikan kedatangannya di dalam Advent. Sehingga ketika Dia datang, Dia menemukan kita sebagai miliknya. Dan yang terakhir, saudara dikasihi Tuhan, di dalam kerendahan hati, aku tidak berarti tanpa Engkau ya Tuhan. Karena aku tidak berarti tanpa Engkau Tuhan, maka datanglah Tuhan. Datanglah di dalam kehidupanku. Karena aku memerlukan Engkau. Itulah Advent. Kiranya Advent terjiwai di dalam kehidupan saudara. Dan pada akhirnya buah dari Advent membawa sukacita yang terdalam. Sehingga kita benar-benar menyadari betapa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber keselamatan dan sukacita kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sebagaimana yang Tuhan telah firmankan, yaitu Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan. Ajarkanlah kami untuk mengubah kehidupan kami. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan tentang pembaptisan, maka ajarkanlah kami untuk menyerahkan diri kami. Dan sebagaimana Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ajarkanlah kami kerendahan hati di dalam kami menyambut kedatangan Tuhan. Bapa, berkati setiap keluarga yang ada di rumah ini. Berkati kami satu persatu. Berkati keluarga kami yang ada di tempat lain. Kiranya kami semua ada dalam perlindungan-Mu, diberkati dengan berlimpah, diberikan kekuatan, kesehatan. Bapa, lindungi kami senantiasa. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Kami panjatkan beralaskan satu nama yang kami nantikan di dalam Advent ini. Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 285, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kehidupan kita, menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan sesuatu di masa Advent ini. Pertobatan, penyerahan diri, kerendahan hati. Kiranya saudara senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah menjaga kesehatan. Baik menjaga kesehatan diri kita sendiri, maupun menjaga kesehatan keluarga kita. Saudara-saudara, tak hentinya saya berpesan, kiranya kita senantiasa berhati-hati. Berhati-hatilah di dalam melakukan segala sesuatu. Berhati-hatilah ketika kita akan bepergian kemanapun. Saya senantiasa berdoa untuk saudara. Saudara kiranya dilindungi Tuhan dan tetap terjaga di dalam kesehatan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah minggu pagi ini kita akhiri dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, bait yang pertama dan kedua, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh,